Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai untuk mendengarkan Impact Kids, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan hari demi hari. Tuhan Yesus, bentar sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau mendengar Roh Kudus berbicara kepada kami. Tolong kami Tuhan, setiap anak-anak yang boleh mendengarkan Impact Kids pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, kita buka dari Yakobus 3 ayat 8-13. Yakobus 3 ayat 8-13. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ayat 11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ayat 12, saudara-saudaraku, adakah pohon anggra dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Satu lagi kita baca dari Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, jadi pernah gak kalian mengatakan sesuatu yang membuat teman atau orang lain merasa sedih? Mungkin kadang-kadang dengan ucapan kita tanpa kita sadar ya, mungkin kita pernah mengucapkan kata-kata yang tidak baik yang bisa menyakiti orang lain. Nah, ternyata apa yang kita ucapkan itu anak-anak mempunyai kuasa ya. Dalam bacaan yang kita baca dari Yakobus 3 ayat 8-13 dikatakan bahwa dengan lidah kita bisa memuji Tuhan, tapi kita juga bisa menyakiti orang lain. Jadi lidah kita itu seperti api ya. Api itu bisa digunakan untuk hal-hal baik seperti memasak atau menghangatkan tubuh. Tapi hati-hati, api juga bisa membakar dan merusak banyak hal. Nah, Nana, demikian juga dengan kata-kata kita ya. Kalau kita tidak berhati-hati dalam mengucapkan kata-kata, itu bisa menyakiti perasaan orang lain ya. Nah, anak-anak, Tuhan ingin kita memakai lidah yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk hal-hal yang baik seperti memuji Tuhan, berkata yang jujur, memberi semangat kepada orang lain, atau mengucapkan kata-kata yang dapat menghibur dan membuat orang lain merasa senang ya. Nah, anak-anak, dari ayat-ayat yang kita baca juga kita belajar bagaimana kita harus mempunyai hati yang bersyukur ya. Nah, banyak sekali hal-hal yang dapat kita syukuri dalam kehidupan kita. Kita bisa sekolah, kita diberi kesehatan, kita diberi orang tua, kita diberi orang-orang di sekitar kita yang menyayangi kita, yang peduli kepada kita. Nah, saat kita bersyukur, saat kita mengingat semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ya, kata-kata kita pasti akan dipenuhi dengan rasa ucapan syukur, dengan kebaikan, dengan pujian, bukan keluhan-keluhan atau kata-kata yang kasar, ya. Seringkali mungkin kita tidak puas dengan keadaan atau keadaan yang kita alami ya dalam kehidupan kita. Mungkin misalnya kita merasa
kok saya nggak kayak si A sih yang pintar matematika, mungkin kalau dia pintar gambar, dia pintar nyanyi. Terus mungkin kadang-kadang kita berpikir, kok saya nggak kayak si B sih yang punya mobil banyak, tasnya bagus, sepatunya keren, bajunya juga bagus ya. Nah, dari ayat-ayat yang sudah kita baca, kita juga mau belajar bagaimana kita mau mempunyai hati yang bersyukur ya. Kalau kata-kata kita yang kita ucapkan itu adalah kata-kata yang seringkali mengeluh akan keadaan ya, seringkali tidak mengucap syukur ya, tentulah ini akan membuat hidup kita tidak mencerminkan kalau kita adalah anak-anak Tuhan ya, dimana anak-anak Tuhan yang memang Tuhan sudah pilih ya, kita sudah mempunyai keselamatan di dalam Tuhan, kita punya janji yang pasti kalau ada Tuhan yang selalu memedulikan kita, kalau ada Tuhan yang selalu membukakan jalan untuk kita ya. Jadi anak-anak, hari ini kita mau belajar bersyukur ya untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Walaupun berkat itu mungkin kecil ya, mungkin dari hal-hal yang sederhana, tapi kita mau belajar bersyukur, kita juga mau mempunyai hati yang baik dan lidah kita yang memperkatakan berkat untuk orang lain, bukannya kita saling mengumpat ya, bukan kita saling memberikan keluhan ya, sehingga memberikan rasa tidak nyaman ya mungkin kepada orang-orang di sekitar kita kalau kita selalu mengeluh, mengomel ya. Kalau kita selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, dengan berkat Tuhan yang memang Tuhan sudah sediakan untuk kita ya, kita tidak iri juga kepada orang lain ya, kita bisa mempunyai hati yang tenang, kita juga bisa mempunyai hati yang damai sejahtera. Yuk anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, seringkali kami mengeluh, seringkali kami tidak mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mau yakin dan percaya kalau Tuhan sudah memberikan dan akan dan terus memberikan berkat yang sudah Tuhan sediakan untuk kami. Ajar kami untuk kami selalu mengucap syukur atas semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami juga boleh menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Berikan anak-anak kesehatan, berikan anak-anak semangat dalam belajar, supaya mereka juga boleh merasakan berkat Tuhan dan pengalaman-pengalaman rohani setiap hari bersama Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk anak-anak yang mungkin sedang sakit, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan. Tuhan memberkati juga orang tua yang sedang bekerja, Tuhan juga yang akan memberkati dengan limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sampai jumpa besok, bye-bye. Impact Kids.